Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi kemarin minggu lalu kita telah membahas tentang bagian yang ketiga daripada air, yaitu air yang sifatnya suci tetapi tidak mensucikan. Di mana kemarin telah dibahas bahwa air yang sifatnya suci mensucikan ia terbagi kepada dua, ada yang disebut dengan air musta'mal, ada juga yang disebut dengan air mutaghayyir. Jadi air musta'mal ini artinya air yang digunakan. Digunakan pada apa? Ada kalanya digunakan pada menghilangkan hadas atau digunakan pada menghilangkan najis. Nah, air yang digunakan pada menghilangkan hadas, maka air tersebut akan disifatkan sebagai air yang suci tetapi tidak mensucikan, itu dengan tiga syarat. Syarat pertamanya apa? Syarat pertamanya yaitu digunakan air tersebut pada bersuci yang wajib. Jadi digunakan pada bersuci yang wajib. Umpama berwudu atau mandi janabah. Maka air yang digunakan atau air yang digunakan pada berwudu, air yang digunakan di saat berwudu, di mana berwudu itu adalah berwudu yang wajib, maka sisa air tersebut itu disebut dengan air musta'mal. Disebut dengan air musta'mal, maka sifatnya dia suci tapi tidak lagi bisa mensucikan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua, air yang digunakan itu adalah air yang sedikit. Jadi itu syarat kedua. Air yang digunakan adalah air yang sedikit. Sehingga berbeda kalau air yang digunakan itu adalah air yang banyak. Ya, air yang banyak umpama orang berwudu di kolam. Jadi kalau berwudu di kolam, maka air yang ada di kolam itu yang orang pakai untuk berwudu itu tidak dihukumi sebagai air musta'mal. Dengan makna tidak bisa kita katakan sifatnya setelah digunakan berwudu dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Jadi air kolam karena lebih air banyak, karena airnya itu banyak, maka di saat digunakan berwudu dia tetap suci mensucikan. Berarti tidak bisa dikatakan musta'mal. Nah, berbeda dengan air yang sedikit. Nah, air yang sedikit, jadi contohnya kita menggunakan air berwudu, bisa kita berwudu pakai keran. Jadi waktu orang tampung air itu, jadi air yang di tangan ini kan sedikit dia, ya kan? Kemudian kita basuh wajah. Di saat kita basuh wajah, sisanya apa? Sisa air itu kita tampung di ember. Waktu membasuh wajah, di bawahnya itu ada ember. Nah, air yang di ember itu bekas dari membasuh wajah itu disebut dengan air musta'mal. Kenapa disebut dengan air musta'mal? Karena dia sedikit. Nah, berbeda kalau orang berwudu di kolam tadi. Nah, orang berwudu di kolam. Nah, jadi langsung dari kolam itu orang ambil air, berwudu tampung lagi di kolam itu. Bagaimana sifat air yang ada di kolam itu? Maka air yang ada di kolam itu dia sifatnya tetap suci dan mensucikan. Dan kemudian syarat ketiga, air itu akan dihukumi sebagai air musta'mal yang sifatnya suci kemudian tidak bisa mensucikan, dengan syarat air itu telah berpindah dari anggota tubuh. Artinya di saat kita membasuh wajah, selama air itu masih ada pada wajah kita, maka air itu tidak bisa dihukumi sebagai air musta'mal. Kapan
keluar dari wajah. Artinya tubuh yang dibasuh. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada 7 macam air yang bisa digunakan bersuci. Air untuk bersuci. Ada 7 macam. Yang pertama adalah air langit atau air hujan. Yang kedua air laut. Yang ketiga air sungai. Yang keempat air sumur. Yang kelima air mata air. Yang keenam air embun. Yang ketujuh air salju. Jadi 7 macam air ini adalah air-air yang bisa digunakan untuk bersuci. Selain dari 7 macam air ini tidak dapat digunakan bersuci. Umpama orang belah kelapa. Orang belah kelapa diharapkan ada air. Kira-kira air yang ada air kelapa itu bisa digunakan bersuci atau tidak? Tidak bisa. Nah, karena dia tidak masuk pada 7 macam air ini. Kemudian 7 macam air ini dia dibagi menjadi 4 nanti. Yang pertama sifatnya, dia bersifat suci, mensucikan, tidak makruh. Yang kedua, dia suci, mensucikan, tetapi makruh. Yang ketiga, dia sifatnya suci, tetapi tidak mensucikan. Yang keempat, bernajis. Jadi nanti ada 4 macam. Dibagi kepada 4. 7 macam air ini dia terbagi kepada 4. Kenapa? Karena melihat kepada sifatnya. Kadang-kadang dia bersifat suci, mensucikan dan tidak dimakruhkan pemakaiannya. Kadang-kadang dia bersifat suci, mensucikan tetapi makruh pemakaiannya. Terkadang dia bersifat suci tapi tidak mensucikan. Dan terkadang dia bersifat bernajis. Jadi terbagi kepada 4. Air yang suci mensucikan, ini yang pertama kali kita bahas. Air yang suci mensucikan adalah air mutlak. Air mutlak. Jadi air mutlak ini bagaimana? Air mutlak artinya dari 7 macam air ini yang belum pernah dipakai dan tidak berubah dan tidak bernajis, itu disebut dengan air mutlak. Jadi 7 macam air ini, mau air hujan, air laut, air sungai, sumur, mata air, embun ataupun air salju, selama dia belum pernah dipakai dan sifatnya tidak berubah, maka dia disebut dengan air mutlak. Jadi air mutlak ini dialah air yang sifatnya suci, mensucikan dan tidak dimakruhkan. Umpama air yang baru turun, air hujan. Jadi air hujan itu ketika ditampung, maka air hujan itu disebut dengan air mutlak. Sifatnya suci, mensucikan, tidak makruh. Atau umpama kita ambil air dari laut, kita ambil air dari sungai atau dari sumur mata air, atau air hasil dari air embun atau air yang dihasilkan dari salju, maka air tersebut dia disebut dengan air mutlak. Mutlak sifatnya suci, mensucikan dan tidak dimakruhkan pemakaiannya. Artinya mau pakai di baju boleh, mau pakai di badan juga boleh. Nah, yang kedua ada juga air yang sifatnya suci, mensucikan tetapi makruh. Air suci, mensucikan tetapi makruh, dia ini masih air mutlak. Artinya air yang belum pernah dipakai dan tidak berubah sifatnya. Cuma kenapa dia ini sifatnya dimakruhkan karena jadi air yang sifatnya dimakruhkan ini adalah air musyammas namanya. Air musyammas. Jadi air musyammas ini air yang
terkena panas matahari. Air yang panas dengan sebab matahari itu disebut dengan air musyammas. Jadi air musyammas ini dia asalnya adalah air mutlak. Nah, asalnya air mutlak, tetapi karena dia dijemur, dia dijemur artinya dia kena panas matahari, sehingga sifatnya yang tadinya tidak dimakruhkan menggunakan, maka hukumnya berubah menjadi makruh jika digunakan pada badan. Nah, tetapi kemarin sudah dibahas bahwa air musyammas, air yang terkena matahari ini akan makruh digunakan pada badan dengan syarat apabila dia ditampung pada tempat yang bisa berkarat, pada bejana yang bisa berkarat, dan juga berada pada daerah yang sangat panas, seperti umpama kita katakan di daerah Afrika. Jadi daerah Afrika itu lebih panas, sudah melebihi batas. Sehingga kalau kita tampung kalau orang taruh air di drum itu kan berarti yang dari besi itu kalau orang taruh air di situ kemudian kena panas matahari, biasanya karatan yang ada di bawah itu akan naik. Maka hukum pemakaiannya itu bagaimana? Dia tetap suci mensucikan, tetapi kalau digunakan pada badan itu dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Karena dapat menyebabkan penyakit. Makanya air musyammas ini sebenarnya dia adalah air mutlak. Tetapi karena dia dijemur di bawah matahari, kemudian di daerah yang sangat panas, dan dia diletakkan di bejana yang bisa berkarat, sehingga ketika digunakan hukumnya menjadi makruh. Tetap suci mensucikan, tetapi menggunakannya itu jadi makruh. Kenapa dimakruhkan? Karena dapat menyebabkan penyakit pada badan. Bisa dipahami itu. Nah, yang ketiga disebut dengan ada juga air yang sifatnya suci tetapi tidak mensucikan. Nah, air yang sifatnya suci tapi tidak mensucikan, ini nanti ada dua macam air. Yang pertama adalah air mustakmal. Jadi air mustakmal ini artinya air yang sudah dipakai. Air yang sudah dipakai. Nah, air mustakmal, air yang sudah dipakai ini dia terbagi kepada dua. Yang pertama dipakai pada menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas. Yang kedua dipakai pada menghilangkan najis. Jadi air yang sudah dipakai, pada apa dia dipakai? Dia dipakai pada menghilangkan hadas atau dipakai pada menghilangkan najis. Nah, 7 macam air ini, apabila 7 macam air ini dia digunakan untuk menghilangkan hadas, maka dia sifatnya yang tadinya suci mensucikan, sifatnya akan berubah menjadi suci tetapi tidak lagi mensucikan. Kenapa dia tidak lagi mensucikan? Karena dia telah digunakan untuk menghilangkan hadas, atau dia telah digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, jadi masih dari 7 air ini, umpama kita menampung air hujan. Jadi air hujan ini tadinya dia adalah air mutlak, artinya sifatnya suci mensucikan tapi tidak dimakruhkan ketika digunakan. Maka air hujan tersebut setelah dia digunakan, untuk apa dia digunakan? Untuk menghilangkan hadas. Maka air hujan tersebut yang tadinya sifatnya suci mensucikan dan tidak dimakruhkan, sifatnya akan berubah menjadi suci tetapi tidak lagi mensucikan. Nah, begitu juga apabila air tersebut digunakan pada menghilangkan najis. Umpama tangan kita terkena najis. Lalu dengan air hujan itu kita gunakan, kita siram pada tangan kita yang terkena najis. Maka air hujan yang digunakan pada menghilangkan najis tersebut, air hujan itu yang tadinya dia adalah air mutlak yang sifatnya mensucikan, setelah digunakan sifatnya berubah menjadi suci tapi tidak mensucikan. Tetapi air hujan tersebut dia akan dikatakan air mustakmal yang sifatnya itu suci tapi tidak mensucikan. Kalau digunakan para menghilangkan hadas, ini pun ada beberapa syarat. Begitu juga digunakan para menghilangkan najis, ini pun ada beberapa syarat sehingga dia dikatakan sebagai air mustakmal yang sifatnya suci tapi tidak mensucikan. Jadi sekarang kita bicara tentang menghilangkan hadas. Tadi dikatakan ini ada 3 syarat. Syarat yang pertama digunakan pada apa? Digunakan pada toharoh
toharo yang wajib. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, ya, air yang digunakan adalah air yang sedikit. Syarat yang ketiga, air yang digunakan itu telah berpisah. Nah, maka air yang digunakan, umpama kita katakan air hujan yang digunakan untuk menghilangkan hadas, dia akan dikatakan sebagai air mustakmal yang sifatnya suci tapi tidak lagi mensucikan. Nah, dengan 3 syarat. Yang pertama, air hujan tersebut digunakan pada toharo yang wajib. Contoh toharo yang wajib, umpama kita telah batal wudu. Jadi wudu kita telah batal, kemudian kita menggunakan air hujan tersebut untuk berwudu pada waktu itu. Nah, berwudu itu kan adalah berwudu yang wajib. Nah, sehingga air yang digunakan di saat kita berwudu tersebut, air itu akan dinamakan dengan air mustakmal yang sifatnya suci tapi tidak bisa lagi mensucikan. Dan air tersebut akan dikatakan sebagai air mustakmal apabila air hujan yang kita gunakan itu cuma air yang sedikit. Dan umpama seperti tadi kan, kita tampung air hujan, kemudian kita berwudu menggunakan menggunakan keran, tampung di tangan, lalu kita membasuh wajah. Jadi air yang ada di tangan itu kan hanya sedikit. Dan maka karena air itu cuma sedikit, ketika kita membasuh wajah, air itu akan dikatakan sebagai air mustakmal, sehingga dia suci tapi tidak bisa lagi mensucikan. Syarat yang ketiga, dia telah berpisah. Maka di sini dipahami dari 3 syarat ini, apabila air tersebut digunakan tetapi tidak dengan 3 syarat tersebut, maka air itu tidak dikatakan sebagai air mustakmal, dia akan kembali kepada sifat aslinya, yaitu air mutlak. Balik lagi kemari. Nah, umpama kita katakan air digunakan untuk bersuci, tetapi bersuci yang tidak wajib, bersuci yang hukumnya sunnah, seperti tajdid wudu, memperbaharui wudu. Jadi kita sudah berwudu, kemudian wudu kita belum batal, ketika masuk sholat disunahkan memperbaharui wudu, berarti wudunya adalah wudu sunnah. Maka air yang kita gunakan untuk wudu yang sunnah itu bagaimana hukumnya? Air yang digunakan itu hukumnya tetap air mutlak, artinya dia tetap suci dan mensucikan. Dan begitu juga apabila kita menggunakan air, tetapi kita menggunakan air untuk berwudu yang wajib, tetapi ternyata air tersebut banyak, dia bukan air yang sedikit, maka sifatnya tetap sebagaimana air mutlak, artinya suci mensucikan. Begitu juga air yang kita gunakan itu dia belum berpisah dari tubuh kita, maka sifatnya tetap suci mensucikan. Contohnya apa? Contohnya ada air yang sedikit, umpama air 1 ember, air 1 atau 1 drum, air 1 drum. Kemudian si orang ini dia masuk ke dalam air tersebut, langsung masuk ke dalam, bercebur ke dalam air tersebut, kemudian dia niatkan wudu di dalam air tersebut. Dia niat wudu, gerakkan kepala, gerakkan tangan, gerakan kepala, gerakan tangan, kemudian kepala lagi satu kali lagi, baru dia gerakkan kaki menunjukkan kepada tertib. Setelah itu dia keluar dari air tersebut. Nah, maka air itu baru akan dikatakan sebagai air mustakmal ketika dia telah keluar dari air itu. Artinya selama dia masih berada di dalam air, selama dia masih berada di dalam air tersebut, air itu tidak bisa dikatakan mustakmal. Makanya orang yang masuk di dalam air tersebut dengan niat berwudu, ketika dia keluar, orang tersebut sah wudunya, dan ketika dia keluar barulah air itu dihukumi sebagai air mustakmal. Jadi itulah 3 syarat daripada air yang digunakan untuk menghilangkan hadas akan dikatakan air mustakmal yang sifatnya suci tapi tidak mensucikan, dengan 3 syarat, yaitu digunakan pada toharo yang wajib, kemudian airnya adalah air yang sedikit, dan yang ketiga airnya telah berpisah dari anggota tubuh. Itu 3 syaratnya. Begitu juga pada menghilangkan najis, di sini juga ada 3 syarat. Apa 3 syaratnya ini? Di sini ada 4 syarat. 4 syarat. Syarat yang pertama, air mendatangi najis. Syarat pertama,
yang kedua suci mensucikan suci tempat tempat yang bernajis. Suci tempat yang bernajis atau mensucikan tempat yang bernajis. Syarat yang ketiga tidak berubah. Syarat yang keempat bertambah takarannya. Nah, jadi air digunakan untuk menghilangkan najis. Air yang digunakan untuk menghilangkan najis, dia akan dikatakan sebagai air mustakmal yang sifatnya suci tapi tidak mensucikan dengan 4 syarat. Yang pertama, air mendatangi najis. Airnya mendatangi najis. Nah, jadi kalau telapak tangan ini terkena najis, maka air itu yang kita ambil kemudian siram ke tangan. Jangan tangan kita masukkan ke dalam air. Nah, kenapa? Karena kalau tangan yang kita masukkan ke dalam air, nah, maka air itu bukan lagi air mustakmal, tapi air itu nanti dinamakan dengan air bernajis. Nah, paham itu? Makanya kalau mau cuci baju, jangan baju itu masukkan ke dalam air, tapi ambil airnya disiramkan ke baju. Kenapa? Karena kalau baju itu yang dimasukkan ke dalam air itu akan menjadi air yang bernajis, sehingga pakaian itu tidak akan pernah suci. Nah, paham itu? Yang kedua, air itu akan dikatakan air mustamal dengan makna suci tapi tidak bisa mensucikan apabila air yang digunakan menghilangkan najis tersebut, di saat dia digunakan menghilangkan najis, maka tempat yang bernajis itu dia menjadi suci. Nah, jadi umpama orang tangan ini terkena apa? Terkena tai cicak. Nah, kemudian tai cicak itu orang hilang dulu, kasih hilang dari tangan. Cuma ketika tai cicak itu orang kasih hilang, tangan ini tetap bernajis kan? Nah, maka ambil air disiram. Setelah disiram, tangan kita ini dicium tidak ada lagi baunya, nah, kemudian tidak ada warna dan tidak ada rasa daripada bekasan tai cicak. Maka air yang disiramkan pada tangan, nah, air itu dikatakan sebagai air mustakmal. Untuk apa disiramkan pada tangan? Untuk mensucikan tangan. Nah, bisa dipahami itu? Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, air yang digunakan untuk menghilangkan najis akan dikatakan air mustakmal dengan sifat suci tapi tidak mensucikan. Syarat yang ketiga, air yang digunakan menghilangkan najis itu, air tersebut setelah digunakan dia tidak berubah sifatnya. Sehingga umpama digunakan untuk menghilangkan najis dan ternyata ketika digunakan air itu berubah warnanya atau berubah sifatnya, maka air itu bukan lagi air mustakmal, air itu akan dikatakan air bernajis. Syarat yang keempat, air yang digunakan menghilangkan najis akan dikatakan mustakmal, suci tapi tidak mensucikan kalau air tersebut tidak bertambah. Jadi syarat yang keempat, tidak bertambah takarannya. Sehingga apabila kita menggunakan air untuk mensucikan sesuatu, kemudian ternyata ukuran takaran daripada air tersebut bertambah, berarti air itu bukan lagi air mustakmal, sebaliknya air itu adalah air yang bernajis. Jadi inilah 4 syarat air yang digunakan untuk menghilangkan najis akan dikatakan suci tetapi tidak mensucikan apabila 4 syarat ini ada pada air tersebut ketika digunakan. Yang pertama, air itu yang mendatangkan najis. Kalau benda yang najis yang datang kepada air, berarti air itu bukan air mustakmal, air itu menjadi air bernajis. Yang kedua, ketika air itu disiramkan pada tangan yang terkena najis, dengan siraman air itu dapat mensucikan tempat yang bernajis. Sehingga dengan makna apabila masih ada bekasan daripada najis pada tangan kita, berarti air itu bukan lagi air mustakmal, dia tetap dihukumi air bernajis. Syarat yang ketiga, sifat airnya tidak berubah. Syarat yang keempat, air tersebut ternyata setelah digunakan tidak bertambah dari takaran yang pertama. Dengan makna kalau takarannya jadi bertambah, maka dia dikatakan sebagai air yang bernajis. Jadi inilah syarat-syarat daripada air mustakmal. Syarat-syarat daripada air mustakmal baik bisa digunakan untuk menghilangkan hadas atau digunakan untuk menghilangkan najis. Jadi kira-kira sampai di situ dulu. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Apa yang mau ditanya-tanya?